Aku pikir malam itu Tante Lina hanya membutuhkan seseorang untuk menemaninya karena sedang merasa kesepian. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa permintaannya akan membawaku pada sebuah rahasia yang telah disimpan lebih dari 20 tahun. Bahkan sebelum aku mengetahui apapun, Tante Lina sudah membuatku penasaran dengan satu kalimat yang sampai sekarang masih kuingat. Kalau nanti kamu menemukan sesuatu di rumah ini, jangan langsung bertanya kepada siapapun. Dengarkan ceritanya sampai selesai. Saat itu aku menganggap ucapannya hanya bagian dari rasa takutnya. Namun beberapa jam kemudian, aku menemukan sebuah foto lama, sebuah surat yang tidak pernah terkirim, dan nama seseorang yang selama ini tidak pernah disebut dalam keluarga kami. Sejak malam itulah aku sadar. Ternyata Tante Lina memintaku datang bukan tanpa alasan. Namaku Raka, 30 tahun. Aku bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan distribusi dan tinggal di kota yang sama dengan Tante Lina. Lina adalah adik dari ibuku. Sejak kecil aku cukup dekat dengannya. Ia dikenal sebagai perempuan yang mandiri dan jarang merepotkan orang lain. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia tinggal sendiri di sebuah rumah yang cukup besar di pinggir kota. Ia memiliki usaha kecil di bidang catering dan menjalani hidup dengan tenang. Karena itu aku cukup terkejut ketika suatu malam, sekitar pukul 9, ponselku berdering. Nama Tante Lina muncul di layar. Aku langsung mengangkatnya. "Raka, kamu masih bangun?" tanyanya. Aku menjawab iya. Ia kemudian berkata, "Bisa datang ke rumah Tante malam ini?" Aku langsung bertanya apakah ada masalah. Beberapa detik ia diam sebelum menjawab. "Tante cuma ingin ditemani." Nada suaranya terdengar berbeda. Aku akhirnya mengambil jaket dan pergi. Ketika tiba di rumahnya, aku melihat pintu depan sudah terbuka. Tante Lina berdiri di teras dan langsung mempersilahkanku masuk. Namun wajahnya terlihat gelisah. Aku bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia mengangguk dan mengatakan bahwa semuanya baik. Kami duduk di ruang tamu. Ia membuatkan teh, tetapi tidak menyentuh minumannya sendiri. Beberapa kali ia melihat ke arah sebuah lorong yang menuju kamar belakang. Aku bertanya apakah ada sesuatu di sana. Ia hanya menjawab, "Nanti kamu tahu." Jawaban itu membuatku semakin penasaran. Kami berbicara tentang pekerjaan dan keluarga. Setelah sekitar setengah jam, Lina tiba-tiba bertanya apakah aku pernah penasaran tentang masa mudanya. Aku tertawa dan mengatakan bahwa aku bahkan tidak tahu banyak tentang masa mudanya. Ia tersenyum tipis. Memang ada bagian dari masa lalu tante yang tidak pernah diceritakan. Aku mengira ia hanya sedang bernostalgia. Namun kemudian ia mengambil sebuah kunci dari laci. Ia mengajakku menuju kamar yang selama ini hampir tidak pernah kubuka. Di sana terdapat lemari tua milik almarhum suaminya. Lina mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya ia menemukan sebuah ruang penyimpanan kecil di belakang lemari. Kami memindahkan lemari tersebut dan benar saja, terdapat pintu kecil yang hampir tertutup oleh papan. Lina membuka pintu itu dengan kunci yang dibawanya. Di dalamnya terdapat beberapa kardus lama. Aku bertanya apa isinya. Ia menjawab bahwa sebagian adalah barang lama milik orang tuanya. Kami mulai memeriksa satu persatu. Di salah satu kardus aku menemukan album foto. Aku membukanya. Ada foto Tante Lina ketika masih muda, foto kakek dan nenek, serta beberapa orang yang tidak kukenal. Namun pada halaman terakhir terdapat foto seorang pria muda yang berdiri di samping Lina. Aku bertanya siapa dia. Lina langsung mengambil album itu dari tanganku. "Tidak perlu dibahas malam ini," katanya. Aku semakin penasaran. Aku bertanya mengapa foto itu disimpan. Lina diam cukup lama. Kemudian ia mengatakan bahwa pria itu bernama Bima. Nama tersebut asing bagiku. Ia mengatakan bahwa Bima pernah menjadi orang yang sangat penting dalam hidupnya sebelum ia menikah. Aku terdiam. Selama ini aku tidak pernah tahu bahwa Tante Lina memiliki cerita seperti itu. Ia kemudian mengeluarkan sebuah amplop tua. Di dalamnya terdapat surat yang ditulis tangan. Surat itu ditujukan kepada Lina, tetapi tidak pernah dikirim. Isinya hanya beberapa kalimat yang menyebutkan bahwa Bima terpaksa pergi karena sebuah masalah besar. Aku bertanya masalah apa. Lina tidak menjawab.
Ia justru mengatakan bahwa alasan ia memintaku datang malam itu adalah karena ia menemukan alamat yang mungkin membawa mereka kepada Bima. Aku bertanya apakah Bima masih hidup. Lina mengatakan bahwa ia tidak tahu. Ia sudah puluhan tahun tidak mendengar kabarnya. Namun beberapa hari sebelumnya, ia menerima surat dari seseorang yang mengaku mengetahui keberadaan Bima. Surat tersebut hanya berisi sebuah alamat dan satu kalimat. Kalau Lina ingin mengetahui kebenaran, datanglah sebelum semuanya terlambat. Aku menatap Tante Lina. Ia terlihat takut sekaligus berharap. Aku bertanya apakah ia ingin pergi mencari Bima. Ia mengangguk. Lalu ia berkata, "Tante tidak berani pergi sendirian. Itu sebabnya Tante memanggil kamu." Aku akhirnya menyanggupi. Tetapi sebelum kami berangkat, aku bertanya satu hal terakhir. "Tante, sebenarnya apa yang terjadi dengan Bima?" Lina menatap foto lama di tangannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Itulah yang selama 20 tahun ingin Tante ketahui. Malam itu aku belum tahu bahwa pencarian kami akan membuka sebuah rahasia yang bukan hanya menyangkut masa lalu Tante Lina, tetapi juga berkaitan dengan keluargaku sendiri. Aku pikir malam itu Tante Lina hanya membutuhkan seseorang untuk menemaninya karena sedang merasa kesepian. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa permintaannya akan membawaku pada sebuah rahasia yang telah disimpan lebih dari 20 tahun. Bahkan sebelum aku mengetahui apapun, Tante Lina sudah membuatku penasaran dengan satu kalimat yang sampai sekarang masih kuingat. "Kalau nanti kamu menemukan sesuatu di rumah ini, jangan langsung bertanya kepada siapapun. Dengarkan ceritanya sampai selesai." Saat itu aku menganggap ucapannya hanya bagian dari rasa takutnya. Namun beberapa jam kemudian, aku menemukan sebuah foto lama, sebuah surat yang tidak pernah terkirim, dan nama seseorang yang selama ini tidak pernah disebut dalam keluarga kami. Sejak malam itulah aku sadar, ternyata Tante Lina memintaku datang bukan tanpa alasan. Namaku Raka, 30 tahun. Aku bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan distribusi dan tinggal di kota yang sama dengan Tante Lina. Lina adalah adik dari ibuku. Sejak kecil aku cukup dekat dengannya. Ia dikenal sebagai perempuan yang mandiri dan jarang merepotkan orang lain. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia tinggal sendiri di sebuah rumah yang cukup besar di pinggir kota. Ia memiliki usaha kecil di bidang catering dan menjalani hidup dengan tenang. Karena itu aku cukup terkejut ketika suatu malam, sekitar pukul 9, ponselku berdering. Nama Tante Lina muncul di layar. Aku langsung mengangkatnya. "Raka, kamu masih bangun?" tanyanya. Aku menjawab iya. Ia kemudian berkata, "Bisa datang ke rumah Tante malam ini?" Aku langsung bertanya apakah ada masalah. Beberapa detik ia diam sebelum menjawab. "Tante cuma ingin ditemani." Nada suaranya terdengar berbeda. Aku akhirnya mengambil jaket dan pergi. Ketika tiba di rumahnya, aku melihat pintu depan sudah terbuka. Tante Lina berdiri di teras dan langsung mempersilahkanku masuk. Namun wajahnya terlihat gelisah. Aku bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia mengangguk dan mengatakan bahwa semuanya baik. Kami duduk di ruang tamu. Ia membuatkan teh, tetapi tidak menyentuh minumannya sendiri. Beberapa kali ia melihat ke arah sebuah lorong yang menuju kamar belakang. Aku bertanya apakah ada sesuatu di sana. Ia hanya menjawab, "Nanti kamu tahu." Jawaban itu membuatku semakin penasaran. Kami berbicara tentang pekerjaan dan keluarga. Setelah sekitar setengah jam, Lina tiba-tiba bertanya apakah aku pernah penasaran tentang masa mudanya. Aku tertawa dan mengatakan bahwa aku bahkan tidak tahu banyak tentang masa mudanya. Ia tersenyum tipis. Memang ada bagian dari masa lalu Tante yang tidak pernah diceritakan. Aku mengira ia hanya sedang bernostalgia. Namun kemudian ia mengambil sebuah kunci dari laci. Ia mengajakku menuju kamar yang selama ini hampir tidak pernah kubuka. Di sana terdapat lemari tua milik almarhum suaminya. Lina mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya ia menemukan sebuah ruang penyimpanan kecil di belakang lemari. Kami memindahkan lemari tersebut dan benar saja, terdapat pintu kecil yang hampir tertutup oleh papan. Lina membuka pintu itu dengan kunci yang dibawanya. Di dalamnya terdapat beberapa kardus lama. Aku bertanya apa isinya.
Ia menjawab bahwa sebagian adalah barang lama milik orang tuanya. Kami mulai memeriksa satu persatu. Di salah satu kardus aku menemukan album foto. Aku membukanya. Ada foto Tante Lina ketika masih muda, foto kakek dan nenek, serta beberapa orang yang tidak kukenal. Namun pada halaman terakhir terdapat foto seorang pria muda yang berdiri di samping Lina. Aku bertanya siapa dia. Lina langsung mengambil album itu dari tanganku. Tidak perlu dibahas malam ini, katanya. Aku semakin penasaran. Aku bertanya mengapa foto itu disimpan. Lina diam cukup lama. Kemudian ia mengatakan bahwa pria itu bernama Bima. Nama tersebut asing bagiku. Ia mengatakan bahwa Bima pernah menjadi orang yang sangat penting dalam hidupnya sebelum ia menikah. Aku terdiam. Selama ini aku tidak pernah tahu bahwa Tante Lina memiliki cerita seperti itu. Ia kemudian mengeluarkan sebuah amplop tua. Di dalamnya terdapat surat yang ditulis tangan. Surat itu ditujukan kepada Lina, tetapi tidak pernah dikirim. Isinya hanya beberapa kalimat yang menyebutkan bahwa Bima terpaksa pergi karena sebuah masalah besar. Aku bertanya masalah apa. Lina tidak menjawab. Ia justru mengatakan bahwa alasan ia memintaku datang malam itu adalah karena ia menemukan alamat yang mungkin membawa mereka kepada Bima. Aku bertanya apakah Bima masih hidup. Lina mengatakan bahwa ia tidak tahu. Ia sudah puluhan tahun tidak mendengar kabarnya. Namun beberapa hari sebelumnya, ia menerima surat dari seseorang yang mengaku mengetahui keberadaan Bima. Surat tersebut hanya berisi sebuah alamat dan satu kalimat. Kalau Lina ingin mengetahui kebenaran, datanglah sebelum semuanya terlambat. Aku menatap Tante Lina. Ia terlihat takut sekaligus berharap. Aku bertanya apakah ia ingin pergi mencari Bima. Ia mengangguk. Lalu ia berkata, Tante tidak berani pergi sendirian. Itu sebabnya Tante memanggil kamu. Aku akhirnya menyanggupi. Tetapi sebelum kami berangkat, aku bertanya satu hal terakhir. Tante, sebenarnya apa yang terjadi dengan Bima? Lina menatap foto lama di tangannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Itulah yang selama 20 tahun ingin Tante ketahui. Malam itu aku belum tahu bahwa pencarian kami akan membuka sebuah rahasia yang bukan hanya menyangkut masa lalu Tante Lina, tetapi juga berkaitan dengan keluargaku sendiri. Alamat yang diberikan Bima ternyata adalah rumah lama keluarga Tante Lina. Kami kembali ke kota dan langsung menuju rumah tersebut. Lina terlihat sangat gugup. Ia mengatakan bahwa selama puluhan tahun rumah itu hampir tidak pernah dibuka. Menurutnya, ayahnya dulu menyimpan banyak dokumen di sana. Kami masuk ke ruang belakang. Setelah mencari cukup lama, kami menemukan sebuah lemari besi kecil. Kuncinya tidak ada, tetapi Bima sebelumnya memberikan petunjuk bahwa kode pembukanya berhubungan dengan tanggal lahir ayah Lina. Setelah beberapa kali mencoba, lemari itu akhirnya terbuka. Di dalamnya terdapat beberapa buku catatan, kwitansi, dan sebuah amplop besar. Lina membuka amplop tersebut. Ada salinan transaksi lama yang ternyata sesuai dengan dokumen milik Bima. Uang yang dulu dituduhkan kepada Bima ternyata masuk rekening sebuah perusahaan yang dimiliki oleh orang yang disebut Bima. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah surat dari ayah Lina. Dalam surat itu tertulis bahwa ia sebenarnya mulai meragukan tuduhan terhadap Bima. Ia bahkan mencatat bahwa ada transaksi yang tidak masuk akal. Namun ia tidak pernah sempat menyelesaikan penyelidikan karena kondisi kesehatannya memburuk. Lina menangis membaca surat tersebut. Ia mengatakan bahwa ayahnya mungkin sudah mengetahui sebagian kebenaran, tetapi tidak pernah menceritakannya. Aku bertanya mengapa. Lina menjawab bahwa mungkin ayahnya ingin melindungi keluarga dari skandal. Namun keputusan untuk diam justru membuat Bima kehilangan puluhan tahun kehidupannya. Kami kemudian membawa dokumen tersebut kepada pengacara. Setelah diperiksa, sebagian besar dokumen terlihat asli. Bukti menunjukkan bahwa Bima memang tidak mengambil uang tersebut. Ada transaksi yang dilakukan melalui pihak lain. Namun karena kejadian sudah berlangsung puluhan tahun, tidak semua orang yang terlibat masih hidup. Meski begitu, nama Bima bisa dibersihkan. Lina kemudian menghubungi ibunya. Ia menunjukkan foto dan surat tersebut. Ibunya awalnya menolak percaya.
Namun ketika membaca tulisan tangan suaminya, ia mulai menangis. Ia mengaku bahwa dulu memang pernah mendengar nama Bima, tetapi tidak mengetahui seluruh ceritanya. Ia mengatakan bahwa keluarga saat itu sangat takut kehilangan usaha dan memilih mempercayai bukti yang ada. Lina kemudian mengatakan bahwa ia ingin bertemu Bima bersama keluarganya. Pertemuan itu sangat emosional. Ibunya meminta maaf kepada Bima. Bima mengatakan bahwa ia sudah lama memaafkan semuanya. Ia hanya ingin satu hal, yaitu agar Lina tahu bahwa ia tidak pernah sengaja meninggalkannya. Lina akhirnya bisa melepaskan rasa bersalah yang selama ini ia simpan. Namun di tengah suasana tersebut, aku menemukan satu dokumen yang membuatku terdiam. Di sana terdapat nama ayahku. Aku bertanya kepada Lina apakah ayahku mengetahui masalah tersebut. Lina menggeleng. Ia mengatakan bahwa ayahku saat itu masih sangat muda. Namun nama tersebut muncul sebagai saksi dalam salah satu dokumen. Aku mulai menyadari bahwa rahasia ini ternyata juga memiliki hubungan dengan keluargaku. Aku kemudian bertanya kepada ibuku. Ia terkejut ketika mendengar cerita tersebut. Ia mengatakan bahwa ayahku pernah bercerita tentang Bima, tetapi tidak pernah menjelaskan detailnya. Aku mulai mengerti mengapa beberapa bagian masa lalu keluarga kami terasa seperti sengaja dihilangkan. Bukan karena semua orang ingin berbohong, tetapi karena mereka takut membuka luka lama. Tante Lina kemudian berkata kepadaku bahwa sekarang ia memahami mengapa ia selalu merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia bukan hanya kehilangan seseorang yang ia cintai. Ia kehilangan kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Ia mengatakan bahwa alasan ia memanggilku adalah karena ia membutuhkan seseorang yang bisa membantunya mencari jawaban tanpa terpengaruh oleh cerita lama. Aku mengatakan bahwa aku bersyukur bisa membantunya. Namun kami belum selesai. Masih ada satu surat terakhir yang belum dibuka. Surat tersebut ditulis oleh Bima sebelum ia pergi. Ia menyimpannya selama puluhan tahun karena tidak pernah memiliki keberanian untuk memberikannya kepada Lina. Malam itu, kami akhirnya membukanya bersama. Surat itu hanya terdiri dari beberapa halaman, tetapi isinya membuat Tante Lina menangis sejak paragraf pertama. Bima menulis bahwa ia sebenarnya tidak ingin pergi. Ia ingin bertahan dan menjelaskan semuanya. Namun saat itu ia merasa bahwa jika terus tinggal, masalah akan semakin besar. Ia takut Lina ikut menjadi sasaran konflik keluarga. Karena itu, ia memilih pergi tanpa menjelaskan. Ia berharap suatu hari Lina mengetahui kebenaran. Bima juga menulis bahwa ia pernah beberapa kali mencoba kembali, tetapi selalu mendengar bahwa Lina sudah menikah dan menjalani hidup baru. Ia memilih tidak mengganggunya. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia tidak pernah berhenti mendoakan Lina agar bahagia. Tante Lina membaca surat itu sambil menangis. Ia mengatakan bahwa selama puluhan tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa Bima sengaja meninggalkannya. Ternyata Bima pergi karena ingin melindunginya dari masalah yang lebih besar. Aku hanya bisa diam. Ada sesuatu yang sangat menyedihkan dari dua orang yang sebenarnya sama-sama ingin menjelaskan, tetapi terpisah oleh keadaan dan kesalahpahaman. Setelah membaca surat itu, Lina mengatakan bahwa ia tidak ingin kembali ke masa lalu. Ia hanya ingin berdamai dengannya. Ia mengatakan kepada Bima bahwa ia sudah memaafkan semua yang terjadi. Bima juga meminta maaf karena memilih diam terlalu lama. Mereka akhirnya saling memahami. Tidak ada janji besar. Tidak ada keinginan untuk mengulang kehidupan lama. Mereka hanya ingin menutup kisah tersebut dengan damai. Aku melihat Tante Lina jauh lebih tenang setelah hari itu. Ia tidak lagi terlihat gelisah setiap kali mengingat masa mudanya. Ia bahkan mulai menceritakan kisah tersebut kepada keluarga secara perlahan. Tidak semua orang bisa menerima dengan mudah. Ada yang merasa kecewa karena rahasia tersebut baru terbongkar setelah puluhan tahun. Namun akhirnya semua memahami bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa dilakukan hanyalah belajar darinya. Beberapa bulan kemudian, dokumen resmi yang membuktikan bahwa Bima tidak terlibat dalam penggelapan akhirnya selesai. Nama baiknya dipulihkan. Lina merasa lega. Ia mengatakan bahwa sebenarnya bukan nama Bima saja yang perlu dibersihkan. Hatinya sendiri juga perlu dibebaskan dari rasa bersalah. Suatu malam, kami duduk di teras rumahnya.
Ia membuatkan teh seperti malam pertama ketika aku datang. Aku bertanya apakah ia masih merasa takut. Ia tersenyum dan mengatakan tidak. Dulu tante memanggilmu karena tante takut membuka masa lalu. Sekarang tante justru bersyukur pernah membuka semuanya. Aku mengatakan bahwa aku juga bersyukur. Karena kalau malam itu ia tidak memintaku datang, mungkin semua rahasia tersebut masih terkubur. Lina kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku berpikir. Kadang orang tidak membutuhkan seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau berjalan di sampingnya saat mereka berani menghadapi masalah itu. Aku mengangguk. Kalimat tersebut benar-benar menggambarkan semua yang terjadi. Aku datang sebagai keponakan yang hanya ingin menemani tante. Namun akhirnya aku menjadi saksi dari sebuah kisah yang telah berlangsung puluhan tahun. Aku melihat bagaimana sebuah tuduhan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Aku melihat bagaimana sebuah keluarga bisa hidup dalam kesalahpahaman hanya karena tidak ada yang berani bertanya. Dan aku melihat bagaimana keberanian membuka masa lalu akhirnya membawa kedamaian. Tante Lina ternyata tidak memanggilku hanya karena ia merasa sendirian. Ia memanggilku karena ia sudah terlalu lama membawa pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Ia membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan, mencari, dan tetap berada di sampingnya ketika kenyataan terasa berat. Sejak malam itu, hubungan kami menjadi lebih dekat. Aku tidak lagi hanya mengenalnya sebagai tante yang ramah. Aku mengenalnya sebagai perempuan yang pernah kehilangan banyak hal tetapi memilih tidak membenci masa lalu. Ia mengajarkanku bahwa memaafkan bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Memaafkan berarti memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan sisa hidup kita. Beberapa tahun setelah kejadian itu, kehidupan Tante Lina berubah jauh lebih tenang. Ia tetap menjalankan usahanya, tetapi sekarang ia lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga. Bima sesekali datang berkunjung. Hubungan mereka tidak seperti masa muda dahulu. Mereka tidak mencoba mengulang masa lalu. Mereka hanya menjadi dua orang yang akhirnya bisa berdamai dengan cerita yang pernah memisahkan mereka. Bagi Tante Lina, itu sudah cukup. Suatu sore aku kembali mengunjunginya. Ia sedang membersihkan lemari lama. Aku melihat album foto yang dulu menjadi awal dari semuanya. Ia membukanya dan menunjukkan foto Bima. Kali ini ia tidak lagi menutupnya dengan rasa takut. Ia tersenyum. Dulu setiap melihat foto ini, Tante selalu bertanya kenapa semuanya berakhir seperti itu. Sekarang Tante sudah tahu jawabannya. Aku bertanya apakah ia menyesal pernah mencari kebenaran. Ia menggeleng. Kalau Tante tidak mencari, mungkin Tante akan terus membawa pertanyaan itu sampai akhir. Aku mengangguk. Dari semua kejadian yang kami lalui, aku menyadari bahwa manusia seringkali takut terhadap kebenaran bukan karena kebenaran itu selalu buruk, tetapi karena kita takut kebenaran mengubah cara kita melihat orang yang kita cintai. Tante Lina takut mengetahui bahwa orang yang ia percaya mungkin pernah berbohong. Ia takut mengetahui bahwa orang yang ia cintai mungkin telah meninggalkannya dengan sengaja. Namun ternyata kenyataannya berbeda. Bima pergi bukan karena tidak peduli. Ia pergi karena merasa tidak punya pilihan. Keluarga Lina bukan semuanya jahat. Sebagian hanya mempercayai informasi yang salah. Dan ayah Lina ternyata sudah berusaha mencari kebenaran sebelum semuanya terlambat. Kisah itu mengajarkanku bahwa satu kesalahpahaman bisa bertahan puluhan tahun jika tidak ada yang berani membuka percakapan. Aku juga belajar bahwa seseorang yang terlihat kuat belum tentu tidak membutuhkan bantuan. Tante Lina memiliki rumah, bisnis, keluarga, dan banyak orang yang mengenalnya. Namun ketika malam itu ia meneleponku, yang ia butuhkan bukan uang atau solusi. Ia hanya membutuhkan seseorang yang mau datang. Seseorang yang tidak menertawakannya ketika ia mengaku takut. Seseorang yang mau berjalan bersamanya menuju sesuatu yang tidak diketahui. Dan aku bersyukur karena memilih datang. Jika malam itu aku mengabaikan teleponnya, mungkin kotak lama itu masih terkunci. Foto Bima masih tersimpan tanpa jawaban. Surat itu mungkin tidak pernah dibaca. Dan kebenaran tentang masa lalu mungkin tidak pernah diketahui. Aku datang karena mengira Tante Lina hanya ingin ditemani. Ternyata ia sedang membuka pintu menuju masa lalu yang telah dikunci selama lebih dari 20 tahun.
Dari sana aku belajar bahwa terkadang keberanian seseorang muncul karena ada orang lain yang bersedia berdiri di sampingnya. Kita tidak harus menjadi pahlawan. Kita tidak harus menyelesaikan semua masalah. Kita hanya perlu hadir ketika seseorang membutuhkan kita. Karena mungkin kehadiran kecil itulah yang membuat seseorang berani mengambil langkah besar. Kini setiap kali Tante Lina menghubungiku, aku selalu tersenyum. Jika ia mengatakan ingin berbicara, aku akan datang jika bisa. Karena aku tahu, di balik percakapan sederhana mungkin ada sesuatu yang ingin ia ceritakan. Namun kali ini, ia tidak lagi menyimpan rahasia besar seorang diri. Rahasia yang dulu membuatnya takut akhirnya berubah menjadi pelajaran tentang cinta, keluarga, pengampunan, dan keberanian menghadapi masa lalu. Dan aku sendiri mendapatkan satu pelajaran yang akan selalu kuingat. Jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya dari cerita yang kita dengar. Bisa jadi ada sisi lain yang tidak pernah kita ketahui. Jangan pula takut bertanya ketika sesuatu terasa tidak masuk akal. Karena terkadang, satu pertanyaan sederhana bisa membuka jalan menuju kebenaran yang telah lama terkubur. Begitulah kisahku ketika aku diminta menemani Tante Lina. Aku pikir aku hanya akan duduk bersamanya selama beberapa jam. Ternyata aku justru ikut dalam perjalanan yang mengubah kehidupan kami semua. Satu telepon pada malam hari, satu foto lama, satu surat yang tidak pernah terkirim, dan sebuah rahasia besar yang akhirnya menemukan jalan menuju kebenaran.